Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Bank Niaga ya. Saham Bank Niaga ini isunya adalah pembagian dividen ya, sejumlah 60% dari laba bersihnya, dan perkiraan ini cukup besar ya teman-teman. Kita lihat beritanya ini. Tepar dividen 2,87 triliun. Bagian dividen tersebut setara dengan 60% dari laba bersih ya. Laba bersihnya tertinggi sepanjang sejarah ya, 5 triliun. Pertumbuhan laba bersih ini menghasilkan laba per saham naik menjadi 202 ya. 202 kalau kali 60% berarti sekitar berapa itu? Kali 60%. 121 ya teman. Cukup besar nih, 121 dibagi harga sekarang 1295 ya. Hampir 9,3% ya. Ini menarik ini untuk Bank Niaga. Biasanya perbankan itu kan dividennya nggak terlalu besar ya, kayak Mandiri kemarin cuma sekitar 5% atau 4% ya. Tapi untuk Bank Niaga ini sampai hampir 9%, itu termasuk bagus ya. Bank Jabar kemarin sekitar 7%-an ya. Nah, ini kita lihat nanti apakah saham Bank Niaga ini sudah terlalu tinggi atau kita masih bisa masuk untuk mendapatkan dividennya ya. Kalau secara PBV ini Bank Niaga ini masih murah ya teman-teman. Ini PBV-nya 0,7, PR-nya 6,46 ya. Dari kalau bank dengan PBV di bawah 1 ini masih bagus, PR-nya juga masih kecil ya. Kalau kita lihat secara mingguan memang sudah naik ya dari 1270, tapi naiknya nggak terlalu besar ya. Bulanan ini yang naiknya sudah tinggi ya teman-teman. Dari 1185 ke 1029. Coba kita lihat. 1295 dibagi 1185. 1295 dibagi 1185. Naik 9% ya. Naik 9%. Kenaikannya sudah hampir sama dengan dividennya ini ya. Jadi kalau teman-teman mau spekulasi buy, bisa aja nanti kalau sudah ada kenaikan dilepas ya, nggak usah ambil dividennya, karena biasanya nanti ada jebakan, ada dividen trap ya. Bank Niaga ini kalau kita pertahankan selama 5 tahun ini harganya masih hampir sama ya teman-teman, karena sempat turun terendah itu di harga 2020 itu di harga 550. Kalau kita beli di harga terendah ini pas COVID itu, maka potensi cuannya sekarang itu sudah hampir 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih. Ini di luar dividen ya. Jadi hanya capital gainnya aja itu udah 2 kali lipat ya. Kalau kita lihat dividennya ini selalu ada ini ya. Ada 23, 27, 55, 44, 94. Nah, ini tahun 2022 ini kayaknya 100 berapa tadi? Sekitar 130-an kalau nggak salah tadi. Kita sempat ngitung tadi berapa? 201 kali 60 ya. 120. Nah, ini cukup bagus ini ya kalau teman-teman mau invest untuk jangka panjang ya di perbankan. Ini Bank Niaga ini bisa dipertimbangkan ya. Jadi 1 tahun ini juga naik terus, 3 tahun juga naik, 5 tahun ini naik turun karena ada COVID ya. Jadi itu.
Kalau kita lihat secara teknikal, coba kita lihat apakah sudah bisa masuk sekarang. Technical stokastik masih ada potensi naik ya. Kalau kita lihat MACD, coba MACD masih positif tapi ada potensi untuk turun. MACD biasa coba kita lihat. MACD biasa juga udah cukup tinggi ya. Sebenarnya kalau dari sisi MACD itu masuk di sekitar sini teman-teman. Di harga ini nih, ini daerah ini. Ada pantulan ini ya di 12.25 ini ya. Ini bagus ini, best price ini 12.25. Sampai naik di 13.20 ya. Kalau secara teknikal coba kita lihat. Technical sell karena tembus MA5 ya. Tapi uptrend ya di atas MA100, di atas MA200. Nah, ini stokastik RSI strong sell, MACD buy ya. Jadi ini masih ada kemungkinan koreksi ya. Tapi kalau lihat isunya, isu pembagian dividen yang kalau nggak salah di bulan apa ya kalau tadi itu. Kalau nggak salah di 10 Mei kalau nggak salah, coba itu. Akan dibayarkan pada 10 Mei 2023 ya. Jadi akan dibayarkan di 10 Mei 2023 ya. Ini pembayarannya vakum date-nya ini belum ada informasi ya, nanti kita tunggu informasi lebih lanjutnya. Coba kita lihat gelar RUPS 10 April kemarin ya, perusahaan perbankan yang masuk nonton 10 April. Sekarang tanggal berapa ini? Jadi kemarin ya, hari Senin ya RUPS-nya. Coba. Coba kita cek hasil RUPS-nya. RUPS Bank, hasil RUPS BNKA. Kita lihat yang ini. Beritanya belum ini ya, belum ada ya teman-teman. Coba kita lihat ini. Pokoknya ini beritanya hampir sama ya, 10 mau dibayarkan 10 Mei ya. Ini 10 Mei ini kumdate-nya apa pembayarannya ya. Kalau kumdate-nya nanti kita cari informasi lebih lanjut ya. Kita tunggu informasi lebih lanjut. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review Bank Niaga ini. Ini cukup prospek kalau teman-teman mau ambil ini. Dan kalau kita lihat jebakan dividennya mungkin ya kalau misalnya turun pun di
sekitar 1.200-an ya mungkin ya, bisa turun di situ. Tapi kalau kita lihat sejarahnya ya coba, ini dividennya itu April 19 ya, coba kita lihat 19 April. April ini teman-teman. Nah ini ya, 19 April dia turun dari 1185, ARB 7%, kemudian turun lagi 2%, 9%, turun lagi 10%, turun lagi sekitar 11% ya ini ya. Jadi sekitar 10%-an lah. Habis itu naik 2,4, jadi 9%. Terus ini naik lagi di 1185 ya, dari ini tertinggi ini di berapa ini harganya? 1180. Terus di sini 1060 ya. Ya hampir 10% ya teman-teman. Ini masih kalau mau dipertahankan di 7 Juni ya, dari April sampai 7 Juni ya. Ini jebakan dividennya lumayan banyak ini ya untuk bank niaga ini ya. Tetap hati-hati, gunakan money management yang ketat. Kalau cuman ambil kenaikannya sesaat aja nggak masalah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.